إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita pada Allah, Zat yang telah menganugerahkan kepada kita banyak nikmat. Kepadanya lah kita memuji, menyanjung. Kepadanya lah kita meminta pertolongan dan minta ampun dari seluruh dosa. Kepadanya lah kita meminta petunjuk. Yang kedua, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga, marilah kita senantiasa tak lupa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita dan bertanya, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim?" Wahai manusia, apa yang membuatmu terlena? Apa yang membuatmu terpedaya dengan dunia ini? Untuk kembali kepada Tuhanmu Rabbul Alamin yang menciptakanmu dan yang memberikan kepadamu nikmat yang tidak mungkin bisa dihitung. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi kenapa kita terpedaya dan terlena dengan dunia ini, padahal dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadamu nikmat. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah yang telah menciptakan dirimu dengan begitu sempurna. Ada matamu, telingamu, mulutmu, tangan dan kakimu dan semua yang ada padamu. Tidakkah engkau syukuri? Matamu engkau gunakan untuk apa? Apakah engkau gunakan untuk melihat hal-hal yang berbuat, yang mengandung haram, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jika engkau bayangkan matamu dicabut, penglihatanmu tidak difungsikan lagi? Coba sesekali duduk Anda dan membaca dalam keadaan merem. Tutup matamu dan engkau baca. Mampukah engkau membaca? Dan coba sesekali engkau menutup telingamu dan engkau bayangkan di mana jika engkau tidak punya lagi pendengaran. Coba sesekali engkau bayangkan nikmat yang ada pada dirimu. Mulutmu coba engkau kunci untuk tidak berbicara. Engkau ingin berbicara tapi engkau tidak bisa berbicara. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nikmat pada diri kalian, kenapa kalian tidak merenungkan? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin. Sebabnya karena kalian tidak percaya, karena kalian tidak beriman dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala dan surga. Karena kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita
Kita masih belum yakin. Sungguh, semua kita sedang sakit. Kita ini sedang sakit. Tapi kita tidak merasa kalau kita sakit. Apanya yang sakit, Ustaz? Hatimu yang sakit. Fi qulubihim marad. Dalam hati-hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradah. Lalu Allah tambah penyakit itu. Penyakit keraguan. Tidak percaya dengan hari pembalasan. Ada surga dan neraka. Lalu kita terlena dengan dunia. Sakit hati ini. Ada penyakit yang lebih berbahaya dari hanya sekedar corona. Dari hanya sekedar sakit kepala, sakit gigi, sakit badan. Hati kita yang sedang sakit. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau dia sehat, kalau dia baik, maka akan baiklah semua. Dan kalau dia sakit, maka semuanya akan sakit, akan menderita. Ala wahiyal qalb, hatimu yang sedang sakit, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit terbesar yang ada pada diri kita adalah kejahilan dengan agama, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ketika Anda sakit gigi? Kenapa ketika Anda sakit kepala? Kenapa ketika Anda sakit mah, stroke, liver, penyakit-penyakit itu? Kenapa kalian pergi ke dokter? Kenapa kita pergi ke dokter? Karena biasanya kita yakin ada obat di dokter. Dia tahu penyakit dan dia tahu obatnya. Dokter yang ngasih resep, dokter yang ngasih obat. Kalau dia bilang minum obat ini, pasti kita akan minum. Kalau dia bilang jangan makan ini, pasti kita akan tinggalkan. Betapa yakinnya kita kepada dokter. Betapa percayanya kita kepada apa yang dikatakan kepada dokter. Seharusnya ketika kita dalam keadaan sakit hati ini, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menyembuhkan sakit kita. Kenapa kita tidak kembali kepada Allah untuk mengobati hati yang sakit ini? Karena kita tidak tahu bahwa kita sedang sakit. Kita tidak sadar bahwa hati kita sedang sakit. Penyakit terbesar dalam diri kita adalah dosa, maksiat, sehingga menutup hati kita, tidak lagi mengenal halal dan haram, tidak lagi tahu wajib dan yang tidak wajib. Karena kita tidak mengenal Allah. Keraguan terhadap balasan bagi orang-orang yang beramal soleh dan beribadah. Kita masih belum yakin bahwa dengan ibadah akan menenangkan hati ini, membahagiakan hati kita. Kita tidak percaya itu, bahwa hanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membuat hati kita bahagia. Penyakit dalam diri kita ini adalah hubbud dunia, cinta dunia, terlalu berlebihan. Cinta dunia, harta yang berlimpah, tapi kita tidak kenal Allah. Padahal dialah Allah yang memberikan kepada kita nikmat. Cinta dunia, takut mati. Kita tidak mau
mati, maunya dunia dan dunia. Demi Allah, hati ini perlu diobati. Allah memanggil kita dalam surat Al-Hadid. Alam yani lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah saatnya untuk hati ini kembali kepada Allah? Hati ini takut kepada Allah. Belum tibakah saatnya untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang? Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilmu untuk segera bertobat. Allah memanggil engkau untuk segera menjalankan salat 5 waktu. Tiap hari kita dipanggil dengan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tapi masjid kosong. Masjid cuma 1 saf, 2 saf. Padahal kita masih kosong di tenda, di kem-kem kita, di rumah-rumah kita. Bukan karena sibuk, tapi karena sibuk dengan dunia. Bukan karena kerjaan, tapi pikiran kita terlalu tamak dengan dunia. Itulah yang menyebabkan kita masih belum mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud, menghambakan diri kepada Allah. Tidak ada apa-apanya kita ini. Maka berikanlah pengorbananmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah engkau kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Segera kembali. Ya Allah sedang memanggil kita untuk mengingatnya di dalam salat agar hati ini bahagia. Bukankah Nabi telah mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bis salah." Bilal, ayo kumandangkan azan. Kita tenangkan jiwa kita dengan salat. Kita bahagiakan hati kita dengan salat. Maka tidak mungkin, mustahil kalau mencari kebahagiaan di luar dari salat dan ibadah. Mustahil cari kebahagiaan dengan melanggar yang haram, meninggalkan yang wajib. Tidak akan bahagia demi Allah. Walaupun engkau bergelimang harta, Allah memanggilmu untuk meninggalkan yang haram sekarang, karena engkau tidak tahu ajalmu. Alhaakumut takatsur. Kalian telah tertipu dengan banyak harta kalian. Kalian berlomba-lomba untuk memperkaya diri. Hatta zurtumul maqabir. Nanti kalau kematian datang padamu, baru engkau sadar. Tapi hartamu tidak lagi bermanfaat. Sudah engkau tinggalkan. Allah akan tanya kepadamu, dari mana hartamu? Dan untuk apa kau gunakan harta itu? Kaum muslimin sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah terlena terlalu dengan dunia. Bukan berarti kita tinggalkan dunia. Bukan berarti kita tidak perlu dengan dunia. Bukan. Dunia silakan cari. Tapi yang pertama adalah akhirat. Bekalmu untuk akhirat. Allah mendahulukan cari bekal akhirat baru dunia. Wabtaghu fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekalmu untuk akhirat dan jangan lupa hidupmu di dunia. Allah bilang jangan lupa. Allah tidak suruh kayakan dirimu, cari harta, bukan. Allah perintahkan cari bekalmu untuk akhirat dan jangan lupa untuk duniamu. Seorang ulama Yahya ibnu Mu'adz mengatakan, "Ma amartukum bitarkid dunia." Aku tidak suruh untuk meninggalkan dunia. "Wa ma amartukum walakin amartukum bitarkid dzunub." Tapi yang saya suruh adalah tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat. Fa inna tarkal dunya fadilah wa tarkadz dzunubi faridah. Karena meninggalkan dunia itu hanyalah fadilah, keutamaan hanya orang-orang khusus. Sementara meninggalkan dunia hukumnya wajib, fardu ain. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salawatu rabbi wa salamuhu ala abdihil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, rasanya untuk menghilangkan penyakit yang ada pada diri kita adalah jangan pernah kembali lagi untuk berbuat dosa. Tinggalkan dosa, karena kalau hati sudah berkarat, hati sudah gelap, kalian tidak akan pernah bisa mampu untuk beribadah kepada Allah. Kalian tidak akan pernah punya keinginan untuk dekat kepada Allah, karena dosalah yang telah menutup, dosalah yang telah membuat kita lupa Allah subhanahu wa ta'ala dan terus tenggelam di dalam berbuat dosa. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sambungan dari firman Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belum tiba saatnya, belum tiba saatkah kita ingat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kalladzina utul kitab, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasara. Min qabl fatala alaihimul abad, mereka terlalu banyak berangan-angan, mereka mengatakan nanti dan nanti, faqasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi beku karena terlalu banyak dosa yang dilakukan. Wa katsirum minhum fasiqun, maka jadilah mereka menjadi orang-orang yang fasik, benar-benar jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah Anda menunda untuk tobat kepada Allah, karena Anda pun tidak tahu kapan Anda mati. Ketika ajal datang, kita tidak akan mungkin menunda dan mengulur-ngulur lagi. Selamat datang engkau di alam yang baru, yaitu di alam kubur, ketika engkau nanti ditanya oleh malaikat banyak pertanyaan yang engkau tidak akan mungkin bisa menjawab jika engkau jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita kembali kepada Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah keberkahan, kebahagiaan, ketenangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat yang ada pada kita ini jangan pernah kita kufuri. Demi Allah, para ulama mengatakan kullu nikmatin la tuqarribuni ila ilallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak membawa saya dekat kepada Allah, maka itu adalah bencana, bencana dan bencana. Bukan nikmat tapi niqmah, adab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma irfa' 'anna al bala wal waba wal ghala. Allahumma irfa' 'anna al bala wal waba wal ghala 'an baladina hadhihi khassatan wa 'an jami'il bilad ya rabbal alamin. Ya qawi ya aziz ya matin. Allahumma irfa' 'anna al bala wal waba wal ghala 'an baladina hadhihi khassatan wa 'an jami'il bilad ya rabbal alamin. Ya qawi ya aziz ya matin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, Engkaulah yang membolak-balik hati kami ini ya Allah, maka kuatkan dan kokohkan kami di atas ketaatan-Mu ya Allah. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, palingkan hati-hati kami kepadamu ya Rabb. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina ya Rabb. Berikan kepada hati-hati kami keimanan dan hiasilah dengan keimanan itu. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikanlah kami benci dengan kemaksiatan, kekufuran. Ya Rabb, bantulah kami untuk selalu istiqamah di jalan-Mu ya Rabb. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.